Halo semua, kami dari grup XOXO akan menyampaikan pentingnya pendidikan bermutu. Kami akan menyampaikan pendidikan bermutu pada bidang pendidikan sains dan teknologi, pada pendidikan karakter, dan pada pendidikan kritis. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Di kelompok kita ada aku Angel, ada Clara, ada Noel, dan ada Panji. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng kan? Nah, yuk kita masuk ke pembahasannya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan bermutu secara umum itu? Pendidikan bermutu itu mempunyai definisi mutu, memiliki konotasi yang bermacam-macam, bergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari bahasa Latin yakni qualis, yang berarti what kind of, atau tergantung kata apa yang mengikutinya. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengambil potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan. Menurut Husaini Usman 2006 bulan 7. Menurut Sunario seperti dikutip Usman 2006 bulan 7, potensi otak manusia digunakan untuk berpikir baru 4%. Jadi masih 96% dari otak manusia yang belum digunakan untuk berpikir. Menurut kelompok saya, pendidikan bermutu itu sangat penting bagi pelajar di Indonesia. Karena orang yang terdidik akan mengalami suatu peristiwa di mana ia akan sukses dengan hasil jerih payahnya. Maka itu, pelajar di Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang bermutu ini. Nah, kalau pentingnya dari pendidikan sains dan teknologi apa nih? Nah, sains, teknologi, dan pendidikan merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dalam pembentukan karakter bangsa. Dalam upaya pembelajarannya, sains dan teknologi tidak bisa dipisahkan dari konteks mulai dari hal budaya masyarakat lokal, regional, nasional, dan internasional. Pendidikan di bidang sains dan teknologi merupakan bagian penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kemandirian suatu bangsa, maju mundurnya suatu bangsa, banyak ditentukan oleh sejauh mana bangsa tersebut menguasai sains dan teknologi. Fondasi penting pendidikan sains dan teknologi telah dicanangkan oleh pemerintah dalam amandemen konstitusi, yaitu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi-tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, kalau hal yang dikembangin dari pendidikan karakter itu apa sih? Tahukah kamu tentang pendidikan karakter berpengaruh untuk pembentukan pribadi yang baik untuk Indonesia? Nah, untuk itu, simak dulu penjelasanku. Kita semua pasti sudah tahu bahwa Pancasila menjadi dasar negara kita, yang artinya sangat penting untuk negara kita. Di dalam nilai-nilai Pancasila, banyak sekali sikap yang harus diterapkan untuk Indonesia maju. Salah satu contoh kita ambil dari waktu 10 tahun terakhir ini, yaitu saat masa pandemi. Nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan saat pandemi. Bisa beribadah secara online bersama keluarga dengan baik. Kita juga harus rukun dan saling menjaga satu sama lain, anggota keluarga, agar tidak terlalu memikirkan tentang bahaya pandemi. Gotong royong. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan saling membantu korban dari pandemi seperti menyumbang masker, sembako, dan lain-lain untuk saudara kita yang membutuhkan. Menghargai dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Ngomong-ngomong soal hak dan kewajiban, apakah kalian tahu tentang hak dan kewajiban masyarakat apa saja? Hak masyarakat adalah hal yang dapat dimiliki dan harus diterima oleh seseorang terkait kedudukannya sebagai warga masyarakat. Contoh dari hak antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, hak ekonomi, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk berpendapat, dan lain-lain. Lalu, apa kewajiban masyarakat? Kewajiban masyarakat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai anggota dari warga masyarakat. Contoh kewajibannya yaitu mengikuti kegiatan di masyarakat, seperti kerja bakti, gotong royong, dan musyawarah warga, serta wajib menaati hukum dan wajib ikut menjaga keamanan lingkungan seperti ronda malam.
Setelah penjelasan tentang pendidikan karakter, lantas, pendidikan di Indonesia menaik atau menurun ya selama 10 tahun terakhir ini? Hai, namaku Panji Anito Sakti dari kelas 9D nomor absen 23. Saat ini, aku akan membahas tema pendidikan bermutu, ditinjau dari pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran informatika. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan merupakan sarana dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa. Pada umumnya, kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari kemajuan pendidikan di suatu negara. Semakin berkualitas pendidikan di suatu negara, maka menentukan kemajuan negara tersebut. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Menurut data UNESCO tahun 2000, indeks pembangunan manusia di Indonesia semakin menurun, terutama di bidang pendidikan. Dari 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke 102 pada tahun 1995, urutan ke-99 pada tahun 1997, urutan ke-105 pada tahun 1998, urutan ke-109 pada tahun 1999. Indeks pembangunan manusia di Indonesia menurut data UNESCO pada tahun 2000 dalam bentuk tabel dan dalam bentuk diagram batang. Survei PERC atau Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara Asia. Data The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara. Daftar kualitas pendidikan negara anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Pembangunan atau OECD pada tahun 2015, dari 76 negara, Indonesia hanya menempati posisi ke-69 atau urutan ke-8 paling bawah. Berdasarkan program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, menempatkan kemampuan membaca, sains, dan matematika Republik Indonesia di urutan ke-74 dari 79 negara. Dari data indeks dan kualitas pendidikan di Indonesia, terlihat jelas bahwa pendidikan di Indonesia adalah masalah yang serius. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah A. Rendahnya kualitas sarana fisik, B. Rendahnya kualitas guru, C. Rendahnya kesejahteraan guru, D. Rendahnya prestasi siswa. Menurut data TIMSS atau Trend in Mathematics and Science Study tahun 2003, siswa Indonesia dalam hal prestasi matematika berada di ranking 35 dari 44 negara, dan prestasi di bidang sains berada di ranking 37 dari 44 negara. E. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. F. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan data Balitbang Depdiknas tahun 1999 menyatakan di setiap tahunnya ada sebanyak 3 juta anak putus sekolah, disertai dengan kurangnya keterampilan yang dimilikinya. G. Mahalnya biaya pendidikan. H. Rendahnya kemampuan membaca, sains, dan matematika. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dapat diatasi dengan beberapa solusi, yaitu A. Solusi sistematik, yaitu solusi yang mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. B. Solusi teknis, memperbaiki kualitas guru dan meningkatkan prestasi siswa. C. Membangun sinergi yang baik antar unit lembaga, kementerian, hingga kepala daerah. D. Sistem pendidikan harus terhubung dan adaptif dengan kebutuhan real di lapangan. Siswa yang sudah lulus memiliki kompetensi atau kemampuan dan kemerdekaan dalam menentukan pilihan mereka untuk bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha. E. Kurikulum pendidikan didesain untuk membentuk anak cakap secara kompetensi dan spiritual. F. Digitalisasi pendidikan. Dari materi di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan bermutu itu membentuk generasi bangsa untuk memajukan pendidikan di Indonesia agar Indonesia ini maju, dan pendidikan bermutu itu penting bagi pelajar seperti kita karena kita harus belajar semaksimal mungkin untuk mengembangkan negara ini supaya negara ini dapat dibanggakan dalam bidang pendidikan. Dampak apa saja yang dirasakan oleh setiap individu dan negara terkait pendidikan di Indonesia? Dampak-dampak positif dari jenis pendidikan di atas. 1. Hidup kita menjadi lebih praktis dan lingkungan negara kita menjadi lebih maju akibat dari teknologi terbarukan. 2. Kita merasa hidup menjadi lebih baik karena saling menghargai dan menghormati sesama. Dan untuk negara, kita bisa menjadi penerus bangsa yang baik dalam artian tidak terjerumus ke hal yang tidak senonoh lewat penerapan pendidikan karakter tersebut. 3. Kita jadi tahu pentingnya pendidikan untuk penerus bangsa agar bangsa menjadi lebih maju.
Pasti diperlukan setiap individu-individu yang berpikiran kritis dan tata krama yang baik. Dampak negatif dari keseluruhan jenis pendidikan tersebut. Pertama, daerah yang cukup terpencil tidak bisa merasakan pendidikan yang utuh seperti di perkotaan. 2. Kurangnya fasilitas yang memadai saat pembelajaran online selama masa pandemi di daerah terpencil. 3. Pendidikan di daerah terpencil menjadi tertinggal dengan daerah di perkotaan. Nah, dari hal-hal tersebut, kami dapat membuat solusi seperti 1. Pemerintah lebih fokus terhadap penyebaran pendidikan di daerah-daerah pelosok atau daerah-daerah yang cukup tertinggal. 2. Memberikan kualitas pendidikan sebaik mungkin, semisal dari fasilitas belajar, materi yang diberikan, dan lain-lain. 3. Meningkatkan pendidikan agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal. Sekian materi dari kita nih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like-nya ya. Terima kasih. Bye-bye.